Iya. Baik, lanjutkan Kejadian 46 ayat 8 ya. Kejadian 46 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-34. Nah, karena panjang tetapi karena ini dari ayat 8 sampai ayat 27 itu silsilah yang ditunjukkan oleh kejadian ini mengenai keluarga Yakub, jadi kita nggak usah baca ya dari ayat 8 sampai 27. Jadi yang kita baca Kejadian 46 ayatnya yang ke-28 sampai 34 ya, karena ayat 8 sampai 27 itu isinya silsilah keluarga dari Yakub ya, yang nanti jumlahnya dihitung itu ada 70 jiwa yang dibawa Yakub dari Kanaan ke Mesir itu ya. Yang kita baca dari ayat 28 sampai 34. Jadi Kejadian 46 ayat 28 sampai 34. Saya bacakan ya. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen mendapatkan Israel, ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang bolehlah aku mati, setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, "Aku mau menghadap Fir'aun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak dan kambing dombanya. Lembu sapinya dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Fir'aun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Nah, ini akhir dari perjalanan Yakub ya di tanah Kanaan. Dia sudah sampai di Goshen, di mana tanah itu dijanjikan oleh Yusuf akan diberikan ya kepada Yakub dan keturunannya ya, tanah yang cukup subur itu maksudnya, yang baik. Nah, jadi Yusuf memberikan yang terbaik untuk keluarga dan saudara-saudaranya itu. Dan ketika Yakub sudah sampai, nah dikatakan bahwa Yehuda disuruh untuk mendahului, beritahukan pada Yusuf bahwa Yakub sudah sampai di Goshen. Nah itu bagus Yusuf ya, walaupun sudah jadi pejabat, tetap dia yang harus menemui orang tuanya ya, bukan orang tuanya yang menemui Yusuf ya, pergi ke Mesir gitu. Jadi Yusuf tetap menghormati ayahnya, jadi dia yang datang menemui ayahnya di Goshen. Dan sudah ketika ketemu, kemudian Yusuf ya berpelukan ya. Kemudian Yakub mengatakan bahwa di sini sekarang ayat 30, sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Nah itu jadi yang penting bagi Yakub, dia sudah ketemu Yusuf, melihat Yusuf, dan dia mati pun ya dia sudah siap maksudnya, karena memang Yusuf ya dan Benyamin adalah dua orang anak dari istrinya yang sangat dia cintai ya, Rahel itu. Dan itu bagi Yakub adalah sesuatu kabar yang sangat menyenangkan.
Nah, ketika sudah saling melepaskan rindu ya, nah, Yusuf kasih tahu nanti mereka akan dibawa kepada Firaun, ya ketemu, dan kalau ditanya bilang pekerjaan kami adalah pengembala ternak, ya itu sudah turun temurun sejak dari zaman nenek moyang mereka ya. Nah, kenapa harus bilang begitu? Nah, itu sebabnya di ayat yang terakhir. Nah, dikatakan di sini, sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Nah, rupanya bagi orang Mesir itu pekerjaan menggembala adalah kekejian. Kenapa? Ya, ada sesuatu berarti, karena memang salah satu penyebabnya adalah dewa-dewa orang Mesir itu juga adalah salah satu dari ternak ya. Kita ingat nanti waktu zaman Musa ya, ketika orang Israel dipimpin Musa menyeberang laut yang kering itu ya, dan mereka sampai di seberang. Kemudian ketika sudah di seberang, Musa di atas gunung, orang Israel di bawah, dan mereka membuat lembu emas untuk disembah ya. Nah, jadi itu salah satu adalah rupanya binatang-binatang itu adalah simbol ya dari salah satu dewa orang Mesir, sehingga pekerjaan penggembalaan ternak itu bagi mereka pekerjaan yang tidak disarankan gitu ya. Kekejian itu istilah yang sangat serem ya bagi orang Mesir. Tapi kalau bukan orang Mesir ya itu terserah ya kalau mereka. Nah, tetapi Yusuf mau kasih tahu pada saudaranya, kalau ditanya sampai ya jawabnya begitu, sehingga mereka diperbolehkan ya tinggal di Goshen, maksudnya begitu. Jadi Yusuf kan sudah lama di Mesir, jadi dia tahu kebiasaan-kebiasaan dilakukan di Mesir tersebut ya. Makanya saudaranya itu dikasih tahu supaya mereka juga bisa tenang ya tinggal di Goshen situ. Ya bagaimanapun juga Yusuf kan punya jabatan ya, sehingga Firaun pun nggak akan sembarangan. Toh mereka adalah saudara-saudaranya Yusuf juga ya, yang datang dari tanah Kanaan. Jadi itulah yang mereka diskusikan ya kepada saudara-saudaranya. Ya, di sini yang penting kita lihat bahwa akhir dari semua yang Yusuf sudah lakukan kepada saudara-saudaranya itu ya drama ya yang dia buat, bahwa kalau kita bisa lihat sebetulnya adalah bagaimana program dan rencana Tuhan itu terpelihara dengan baik. Yang seharusnya Yusuf itu bermimpi dan mimpinya memang tidak disukai ya oleh saudara, faktanya sekarang sudah terbukti. Tapi kalau lihat dari semua itu adalah program dan rencana Tuhan, bagaimana cara Tuhan memelihara kelangsungan hidup dari keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub ya, karena memang mereka itu adalah satu bangsa yang besar. Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut banyaknya. Nah, ini dari Yakub sudah ada 70 jiwa ya, yang pindah ke Mesir. Kalau tidak pindah ke Mesir, mungkin di Kanaan mereka akan melenyap ya, karena saking parahnya kelaparan. Masih ada 5 tahun lagi kata Yusuf, ini baru 2 tahun. Nah, jadi Tuhan sudah merencanakan itu supaya mereka pindah ke Mesir dan dipelihara ya oleh Yusuf dengan makanan yang sudah disiapkan ya. Di Goshen juga tanah yang baik ya untuk mereka bisa mengembalakan ternak-ternaknya. Jadi disitulah program Tuhan ya. Tuhan membuat Yusuf sengsara pertama-tama, tetapi ternyata melalui Yusuf juga ya Tuhan memakai dia menjadi orang yang sangat penting ya untuk kelangsungan dari satu bangsa yang sangat besar, yaitu bangsa Israel. Nanti ya ketika sudah sampai di Goshen,
Yakub dan semua keturunannya itu 70 jiwa. Nah, nanti ketika zaman Musa yaitu jumlahnya sudah mencapai 2 juta lebih ya. Nah, itu satu fakta, memang bukan waktu sebentar ya, itu ada sekitar 400-an tahun ya dari 70 jiwa zaman Yusuf, nah nanti akan menjadi 2 jutaan. Jadi betul Tuhan sangat memelihara ya dan menjaga janjinya itu ya. Dia tidak meninggalkan apa yang sudah dia janjikan dan dia terus menjaga itu. Nah, di sini kita melihat bagaimana program Tuhan tidak akan pernah gagal. Kalau dia sudah berjanji, dia sudah bicara, dia akan bertanggung jawab untuk menepatinya dan menjaganya. Nah, itu ada pelajaran buat kita juga ya. Jadi Allah yang Yusuf, Yakub sembah dulu sama juga seperti Allah yang kita sembah sekarang. Dia tidak berubah. Jadi kalau dia dulu menyertai Yakub, menyertai Yusuf, walaupun mulainya sengsara tapi endingnya adalah sini Yusuf betul-betul sangat baik ya, dia tidak dendam kepada saudara-saudaranya karena memang dia tahu bahwa apa yang dia alami ini adalah sesuatu yang memang sudah di dalam program dan rencana Tuhan. Sekarang Yusuf bisa lihat begitu ya, kalau waktu mengalami sengsara ya belum bisa lihat, tapi sekarang dia udah bisa lihat. Itu juga dengan kita ya. Kalau sekarang mungkin ada yang kita alami yang tidak menyenangkan ya, yang mungkin membuat kita tergoda untuk jauh dari Tuhan. Tunggu dulu ya. Jangan-jangan kita juga bisa seperti Yusuf. Sekarang mungkin susah, tetapi nanti kita lihat endingnya. Nah, kalau itu memang dalam program rencana Tuhan, ya pasti kita bisa seperti Yusuf ya, mengalami sesuatu yang sukacita dan kita tahu, oh rupanya begini program dan rencana Tuhan. Nah, itulah yang penting. Selama mengalami sesuatu yang kurang menyenangkan, jangan kita jauh dari Tuhan. Seperti Yusuf ya, dia tetap dekat dengan Tuhan dimanapun dia berada, baik itu dia di rumah Potifar, baik itu dia di dalam penjara ya, baik itu dia sudah jadi pejabat, kesetiaannya kepada Tuhan tidak berubah ya, di situasi apapun, baik waktu sengsara maupun ketika dia mengalami sukacita dan kecukupan. Di dalam kekurangan dia tetap setia kepada Tuhan, di dalam kecukupan pun dia tetap setia kepada Tuhan. Nah, itu contoh yang sangat baik yang bisa kita tiru ya. Waktu kita susah sebaiknya tetap setia kepada Tuhan, jangan meninggalkan Tuhan. Begitu juga waktu senang, keadaan senang, mudah, juga tetap setia kepada Tuhan. Jangan kita malah jauh dari Tuhan. Nah, itu aja firman Tuhan. Kita akan